Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di Aina News. Kira-kira kita kali ini nih bakal ngapain nih? Nah, kita kali ini tuh bakal membahas Islam di salah satu negara yang ada di dunia ini, yakni di jiran Malaysia. Bagaimana sih sebenarnya Islam masuk ke negara Malaysia? Apa aja yang membuktikan bahwa Islam benar-benar masuk di negara tersebut? Apa aja sih organisasi serta tokoh-tokoh masyarakatnya, dan bagaimana kehidupan Islam di negara Malaysia itu tersendiri. Kita akan membahas semuanya tersebut di video ini. Oke, simak baik-baik ya. Negara Malaysia merupakan negara yang berbentuk kerajaan yang dipisahkan oleh dua wilayah, yakni Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Sedangkan Malaysia Barat itu berada di semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur berada di bagian utara Kalimantan. Keduanya dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Malaysia Barat ini terdiri dari 11 negara bagian seperti Johor, Kedah, Perlis, dan lainnya. Sedangkan Malaysia Timur terdiri dari 2 negara bagian, yakni Sabah dan Sarawak. Iklim di negara Malaysia ini tersendiri, ini mempunyai iklim yang sama seperti di negara Indonesia, yakni iklim tropis. Oleh karena itu, secara administratif, Malaysia ini merupakan negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Menurut data laporan Departemen Statistik Malaysia, populasi penduduk Malaysia diperkirakan yakni 32 juta pada tahun 2017. Penduduk Malaysia ini tersendiri terdiri dari suku Melayu, India Malaysia, dan Cina Malaysia. Penganut agama Islam sebanyak 60,4%, penganut agama Buddha sebanyak 19,2%, penganut agama Kristen sebanyak 9,1%, sedangkan penganut agama Hindu sebanyak 6,3%, dan 2,6% merupakan penganut agama tradisional Tionghoa dan lainnya seperti animisme dan lainnya. Dan 1,1% merupakan dilaporkan tidak beragama atau tidak memberitahukan agamanya. Negara Malaysia merupakan salah satu dari banyaknya negara di dunia ini yang memiliki peran besar dan peran yang sangat luar biasa di dalam proses Islamisasi. Salah satunya yakni tak lepas dari peran para ulama serta para pedagang Arab saat masuknya ke tanah Melayu. Negara Malaysia merupakan negara yang jauh dari zona perang, tidak seperti negara Yaman atau negara-negara teluk lainnya yang sangat dekat dengan zona perang dan bisa dikatakan seperti itu. Negara Malaysia juga merupakan negara yang jauh dari bullying secara langsung oleh negara-negara lainnya seperti negara-negara barat. Dan negara Malaysia bisa dikatakan memiliki paspor muslim terkuat di dunia ini. Masuknya Islam ke negara Malaysia tidak lepas dari 3 tahapan utama, yakni persinggahan, pertapakan, dan penyebaran secara besar-besaran. Persinggahan yang dilakukan oleh para pedagang Arab, India, Persia dengan Cina yang terbukti adanya persinggahan mereka yakni di TM. Sedangkan pertapakan terbukti dengan adanya pertapakan di Kedah. Dan penyebaran secara besar-besaran setelah runtuh dan hancurnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Para sejarawan masih berdebat tentang bagaimana dan kapan tepatnya Islam masuk ke negara Malaysia ini tersendiri. Ada yang mengatakan pada abad ke-7 Islam telah masuk ke Malaysia terbukti dengan adanya tempat-tempat persinggahan pedagang Arab di dalam tanah Melayu ini. Ada pula yang mengatakan bahwa Islam telah masuk ke negara Malaysia pada abad ke-10. Karena ini dibuktikan dengan adanya penemuan 6 masjid serta dengan adanya penemuan batu-batu nisan raja-raja Brunei serta Syekh Abdul Al-Qadir. Serta ada pula yang mengatakan bahwa Islam telah masuk ke negara Malaysia pada abad 8 Hijriah atau 14 Masehi. Hal ini terbukti dengan adanya batu bersurat di Terengganu. Proses masuknya Islam ke negara Malaysia tidak lepas dari kerajaan-kerajaan Melayu. Dalam sejarah Malaka, bahwa kerajaan Malaka yang didirikan oleh para Meswara, beliau tersendiri mempunyai cerita yang luar biasa. Pada awal sejarahnya terjadi perang saudara di kerajaan Majapahit dan pihak beliau para Meswara mengalami kekalahan sehingga membuat beliau melarikan diri ke suatu daerah yakni di Tamangi. Dan di daerah tersebut beliau membunuh salah satu wakil pemimpin daerah tersebut.
Hal tersebut diketahui oleh ketua pemimpin daerah tersebut sehingga membuat para Meswara melarikan diri ke suatu daerah yakni ke Malaka, dan di Malaka beliau diangkat menjadi pemimpin oleh masyarakat daerah tersebut sehingga beliau mendirikan kerajaan Malaka, dan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Malaka. Pada abad ke-15 akibat peranan dari Syekh Abdul Aziz, para Meswara memeluk Islam, dan setelah beliau memeluk Islam beliau merubah namanya menjadi Sultan Megat Iskandar Shah. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam di negara Malaysia, ditemukannya bukti-bukti bahwa Islam benar-benar ada di Malaysia, yakni seperti di Kelantan dengan adanya penemuan dinar emas yang bertuliskan Al-Mutawakkil, seperti juga di Terengganu dengan penemuan adanya pondok-pondok pengajian Islam, ditemukannya tembaga purba yang bertuliskan ayat Al-Quran, serta di Pulau Pinang dengan adanya musik marhaban, dan di negara-negara bagian lainnya. Pada tahun 1980-an, Islam mengalami perkembangan yang luar biasa di negara Malaysia. Hal ini terbukti dengan adanya semangat dakwah para intelektual dan juga adanya penyelenggaraan musabaqah tilawatul Quran internasional, serta juga adanya masjid-masjid yang bercorak Islam seperti Masjid Ubaidiyah di Kuala Changon, juga Masjid Kampung Laut yang merupakan masjid tertua yang dibangun pada abad ke-15, Masjid Sultan Negeri Abu Bakar, dan masjid-masjid lainnya. Juga penyebaran jamaah haji di negara Malaysia sangat besar dan sangat luar biasa berkembangnya. Di negara Malaysia tersendiri dalam perlembagaannya, negara ini dengan resmi memiliki konstitusi yang bersyariat Islam dengan undang-undangnya yakni bertumpu pada ajaran Islam. Seperti di Perlembagaan Negara Malaysia Akta 153 disebutkan bahwa orang selain Islam dilarang menyebarkan agama selain Islam karena hal ini akan bisa mendapatkan hukuman yang berat. Dan penemuan batu bersurat di Terasan ini semua tidak lepas dari peranan para ulama serta para pedagang menyiarkan agama Islam di Malaysia ini dan di tanah Melayu. Di negara Malaysia tersendiri banyak adanya organisasi-organisasi Islam seperti PAS, Partai Islam Se-Malaysia, yang didirikan pada 13 Agustus 1951 yang sekarang diketuai oleh Haji Abdul Wadi Awang. Ada juga MKI, Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, yang didirikan pada 17 Oktober 1968 yang sekarang diketuai oleh Haji Dato' Wan Zahidin bin Wanteh, yang mana organisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan segala aktivitas serta tugas yang berhubungan dengan majelis-majelis Islam di Malaysia. Serta juga ada Bahais yang menampung dan mengembangkan informasi dakwah Islam. Serta juga ada Bank Islam atau Perbankan Islam yang didirikan pada 1 Juli 1983 yang merupakan berfungsi untuk pengelolaan keuangan. Serta bank kedua yang didirikan yakni Bank Muamalat Malaysia Berhad. Serta ada pula Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang didirikan pada 1 Januari 1997 yang sekarang diketuai oleh Abdul Aziz Yusof. Yang mana bertujuan organisasi ini yakni untuk mengembangkan serta mengamati kemajuan Islam di Malaysia ini tersendiri. Serta organisasi-organisasi Islam lainnya ini banyak sekali yang berada di Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara non-Arab yang memiliki ketaatan yang sangat luar biasa, yang mana masyarakat muslim di Malaysia sangat mengutamakan sholat berjamaah. Dan di Malaysia tersendiri tidak ada kehidupan malam, seperti tidak adanya minuman keras, tidak adanya klub, serta masyarakat Malaysia sangat mengutamakan berpakaian sederhana. Seperti keluar rumah saja mereka sangat menutup aurat mereka, karena ketika mereka berpakaian yang tidak biasa bagi mereka, itu menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di negara Malaysia tersendiri, masyarakatnya selalu menaruh makanan-makanan kucing di depan rumah mereka masing-masing. Dan juga di negara Malaysia tidak ada penembak burung. Dan di negara Malaysia ini tersendiri, masyarakatnya sangat mensyukuri apa yang ada di negara mereka. Seperti mereka selalu bersyukur tentang indahnya negara mereka, betapa luar biasanya negara mereka. Di negara ini melarang adanya dering telepon dengan Al-Quran, serta di negara ini sangat melarang adanya penyamaran non-muslim yang menggunakan ajaran mereka. Karena ketika mereka melihat hal tersebut, mereka sangat tidak toleransi terhadap hal ini, dan ketika mereka melihat hal tersebut, mereka menganggap ini merupakan pencorengan untuk agama mereka.
di negara ini melarang munculnya masuknya ajaran-ajaran lainnya seperti Syiah dan lainnya. Sebenarnya pada awalnya muncul 3 aliran, yakni sekularisme, marxisme, liberalisme. Kita ambil salah satu contohnya yang menganut paham liberal. Sebenarnya mereka tidak merasa bahwa mereka ini menganut paham liberal, tapi bisa kita lihat dari manhaj yang mereka bawa. Negara Malaysia juga melarang adanya pindah agama serta menikah dengan orang dari agama lain. Walaupun ada satu kasus di mana ada salah seorang penduduk Malaysia yang pindah agama bersama keluarganya. Ini membuktikan bahwa tidak semua masyarakat Malaysia yang sangat taat dengan aturan ajaran Islam. Tetapi bisa dikatakan, bisa disimpulkan bahwa masyarakat Malaysia sangat, sebagian besarnya, mayoritasnya sangat taat kepada ajaran Islam. Serta mulai dari pemerintah dan masyarakatnya. Pemerintah yang melindungi masyarakat dan negaranya dengan sangat luar biasa dengan menetapkan undang-undang berdasarkan syariat Islam, serta masyarakatnya yang sangat menaati hal tersebut. Salah satu hal yang membuktikan bahwa Islam benar-benar luar biasa di negara Malaysia ini, yakni bisa kita lihat dari guru besar Ustadz Zakir Naik. Beliau lebih memilih negara Malaysia dari 13 tawaran negara untuk beliau tempati dari negara-negara di belahan dunia ini. Tetapi beliau lebih memilih negara Malaysia sebab negara Malaysia merupakan negara dengan penduduk tertaat, yakni umat muslim di seluruh dunia ini. Dan dari semua ini bisa kita ketahui bahwa Islam di negara Malaysia benar-benar sangat luar biasa hebat. Mulai dari awal kemunculan sampai sekarang ini, masyarakatnya selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dan inilah Islam di negara jiran Malaysia. Dan inilah akhir video pembahasan kali ini. Guru Irian Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Satu pesan dari saya, jangan lupa untuk mempelajari sejarah. Karena apabila kita mempelajari sejarah, kita tidak akan tersesat. Dan juga Islam benar-benar sangat luar biasa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.